Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi orang tua. Kita bertemu lagi dalam video virtual untuk pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita masih di tema 1, subtema 4, pembelajaran 2 dan 4. Nah, khusus untuk materi sekarang, kita akan belajar 2 mata pelajaran, yaitu PPKN dan matematika. Sebelumnya Bu Intan cek dulu apakah ini sudah terekam. Oh, ternyata belum. Oke. Baik. Ternyata sudah kerekam. Bu Intan lanjutkan ya. Bu Intan cek karena takutnya nanti ya. Baik, kita bertemu lagi dan kita akan belajar di tema 1, subtema 4, pembelajaran 2 dan 4. Ada 2 mupel yang akan kita pelajari, yaitu PPKN dan matematika. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang PPKN. Anak-anak, bulan ini kita memang akan mempelajari tentang Pancasila, baik itu bunyi silanya, simbolnya, dengan contoh-contoh penerapannya. Nah, kita sudah belajar banyak hal tentang Pancasila. Jadi hari ini kita hanya akan mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari bersama. Nah, tentang simbol dan contoh penerapan sila Pancasila. Baik, kita langsung masuk saja. Nah, sebelumnya kita akan sama-sama mengingat kembali tentang lambang negara kita, yaitu tentang burung Garuda. Anak-anak masih ingat ya penjelasan Bu Intan tentang burung Garuda, jumlah bulunya, kemudian tulisan yang dibawa oleh burung Garuda, pitanya ini artinya apa? Bu Intan sudah membahas di minggu-minggu awal pertemuan kita. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Terus jumlahnya di sini sudah ada keterangannya. Baik, langsung saja kita masuk ke sila pertama. Sila pertama lambangnya adalah bintang ya. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian penerapan sikap dari sila pertama apa? Nih, ketuhanan yang Maha Esa bunyinya. Semua kegiatan atau sikap yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Bu Intan tidak perlu berlama-lama untuk menjelaskan materi PPKN ini karena kita hanya mengulang ya anak-anak ya. Bu Intan hanya membantu anak-anak untuk mengingat kembali ya. Contohnya untuk sikap sila 1 ini adalah berdoa, beribadah di tempat ibadah, dan membaca kitab suci. Kemudian penerapan sikap yang sesuai dengan sila ya. Sila kedua ada lambangnya yaitu rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian penerapannya adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan tolong-menolong dan saling membantu sesama. Misalnya menolong teman yang jatuh dari sepeda, membantu ayah mencuci motor, kemudian menolong bu guru membawakan buku. Kemudian sila ketiga lambangnya pohon beringin, bunyinya Persatuan Indonesia. Ya, penerapannya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kebersamaan dan kerukunan. Contohnya belajar kelompok, bermain bersama, kemudian cinta tanah air. Nah, sila keempat, banteng, kepala banteng, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, contoh kegiatannya adalah yang selalu berhubungan dengan perkumpulan untuk suatu tujuan. Kegiatan kumpul-kumpul untuk suatu tujuan. Ya, kalau sekarang pandemi ini sudah tidak diperbolehkan ya anak-anak ya. Nah, misalnya pemilihan presiden, kemudian pemilihan ketua RT, ada pemilihan ketua kelas. Kemudian sila kelima lambangnya padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
dan selalu berhubungan dengan bekerja sama untuk kebaikan. Contohnya, kerja bakti, menghargai hasil karya orang lain, kemudian berbuat adil kepada siapapun. Menghargai hasil karya orang lain itu misalnya temanmu maju menyanyi, setelah selesai kita beli tepuk tangan, itu juga termasuk menghargai hasil orang lain ya, menghargai hasil karya orang lain. Jadi tidak mengejek, Allah suaramu jelek kok berani, itu tidak ya, tidak boleh seperti itu. Jadi apapun kondisinya kita harus menghargai hasil karya orang lain ya. Contohnya salah satunya begitu. Ada temennya yang maju, kemudian setelah selesai kita beri tepuk tangan, itu juga menghargai hasil karya orang lain. Termasuk Bu Intan ini, setiap kali anak-anak mengumpulkan tugas, mungkin berupa video atau mewarnai besok ketika kamu kumpulkan, Bu Intan memberi nilai, itu termasuk juga contoh ketika Bu Intan menghargai hasil karyamu ya. Tidak diberi nilai 0 ya, kecuali kalau memang tidak dikerjakan sama sekali ya. Tapi kalau sudah mewarnai, sudah menyelesaikan tugas, Bu Intan tidak akan mungkin memberi nilai 0. Jadi ada nilai usaha kalian ya. Jadi ada nilai itu, nilai usaha namanya ya. Itu adalah penerapan dan contoh-contoh sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Anak-anak, di tugasmu LKS itu kalau tidak salah halaman 23 untuk yang PPKN, tugasmu hanya menjodohkan. Jadi ada 3 gambar ya, 2 gambar. Ada nomor silanya, kemudian ada gambar simbolnya ya, gambar simbolnya seperti ini. Kemudian memang Bu Intan tidak urutkan ya, gambarnya Bu Intan acak. Jadi tugasmu nanti mengurutkan yang sila 1 tadi lambangnya apa ya, sila 3 lambangnya apa, dan seterusnya. Kemudian kalau sudah diurutkan, dijodohkan sesuai sila, nomor sila dan lambangnya, kamu juga harus menjodohkan contoh kegiatannya. Di situ Bu Intan pakai gambar ya. Jadi kalau misalnya gambar sila 1 kan gambar lambangnya bintang. Kalau bintang contoh sikapnya bagaimana ya? Cari di gambar yang bagian pojok sebelah kananmu. Ya, kananmu tuh. Jadi diberi garis gitu. Bu Intan sudah memberi contoh 1 ya, nanti tinggal anak-anak teruskan. Baik, tidak usah berlama-lama, kita akan langsung masuk saja ke materi berikutnya, yaitu matematika, masih tentang hitung campuran. Kalau hari ini kita akan belajar tentang hitung campuran, tapi sudah masuk dalam soal cerita ya. Kalau kemarin kan hitung campuran berdiri sendiri, kalau sekarang soal cerita. Nah, ini Bu Intan beri contoh. Misalnya ada pertanyaan, jumlah minuman mula-mula itu awalnya itu minumannya itu ada 336 gelas. Berapakah sisanya jika sudah diminum 59 gelas dan 92 gelas? Nah, cara langkahnya begini. Anak-anak masih ingat ya, minggu kemarin Bu Intan sudah menjelaskan kata ganti untuk penjumlahan dan pengurangan. Ya, kan Bu Intan sudah menjelaskan waktu itu ya. Jadi kata ganti, penjumlahan dan pengurangan. Baik, nah sekarang langkah pertamanya hampir sama dengan soal cerita yang minggu kemarin yang tidak operasi itu. Nah, awalnya kita harus mencari kata kuncinya dulu. Ya, di sini ada kata sisa. Kalau ada kata sisa, berarti nanti ini dikurang. Kemudian jika sudah diminum 59 gelas dan 92 gelas, nah dan itu bisa diartikan untuk penjumlahan. Maka nanti soal cerita ini operasi hitungnya adalah kurang dan tambah. Tapi tidak boleh dibolak-balik ya. Jadi kurang dulu baru tambah. Kalau melihat dari bentuk kalimatnya kan yang ditemukan dulu, kata kunci yang ditemukan dulu adalah untuk kata kunci pengurangan baru penjumlahan. Jadi tidak boleh ditukar penjumlahan dulu baru pengurangan, tidak boleh. Maka cara mengerjakannya adalah, nah ini soal yang pertama ditulis angkanya 336 dikurangi 59 ditambah 92.
2 sama dengan. Nanti cara mengerjakannya anak-anak juga seperti ini. Jadi ininya ditulis dulu. Ya, ininya ditulis dulu, baru kita masuk ke operasi hitungnya. Nah, sekarang kita akan sama-sama menghitung menggunakan bersusun pendek saja. Nah, yang kita hitung adalah operasi hitung yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama, yang di depan, yaitu pengurangan kan. Berarti 336 dikurangi 59. Nah, ini tarik garis, dikurangi. Ya. 6 dikurangi 9 bisa tidak? Oh, tidak bisa. Kalau tidak bisa, berarti ini harus pinjam dari angka 3, pinjam 1. Kemudian angka 3-nya ini karena sudah meminjamkan satu angka untuk angka yang di belakang, maka ini tinggal 2. Tulis di sini sekalian 2. Ya, nah 16 dikurangi 9 berapa? Boleh kamu menggunakan alat bantu, boleh pinjam jari orang lain yang ada di dekatmu saat ini, boleh menggunakan jari tangan dan jari kakimu, dan boleh menggunakan cara Bu Intan, yaitu menggunakan mulut dan jari. Karena ini operasi hitung pengurangan, berarti nanti hitungnya mundur ya. 16 disimpan di mulut, 9 menggunakan jari ya. Nah, sekarang dihitung yang disimpan di mulut, diucapkan dulu, baru nanti dihitung menggunakan jari yang ditekuk. Tapi ingat, karena pengurangan harus menghitung mundur. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Berarti 16 dikurangi 9, 7. Nah, sekarang di sini tinggal 2. Ini 2 ya anak-anak ya. Nah, 2. Karena apa? Karena tadinya 3, tapi karena 3 ini sudah meminjamkan 1 untuk yang di belakang, maka dia tersisa 2. 2 dikurangi 5 bisa tidak? Oh, tidak bisa. Kalau begitu pinjam angka yang di depan. Ini di sini, di sampingnya begini tidak apa-apa ya, di sebelahnya begini tidak apa-apa. 3-nya meminjamkan satu angka untuk angka yang di belakang, maka 3-nya ini sisa 2. Ya, 12 dikurangi 5, boleh menggunakan alat bantu, meminjam jari orang yang ada di sebelahmu saat ini, atau menggunakan jari tangan dan jari kakimu boleh, atau menggunakan mulut dan jari. 12 disimpan di mulut, 5 menggunakan jari, karena pengurangan dihitung mundur, yang disimpan di mulut diucapkan terlebih dahulu. 12 hitung mundur, 11, 10, 9, 8, 7. Maka 12 dikurangi 5 hasilnya 7 juga. Yang di sini tadi sisa berapa? Sisa 2. Ya, sisa 2. Maka di sini ada angka tidak? Tidak. Kalau tidak, tinggal turun menjadi 277. Nah, kalau sudah 277 ditulis di sini. Ya, karena tidak cukup. Nanti kalau cukup bisa langsung ditaruh di bawah. Nanti Bu Intan beri contoh kalau langsung dituliskan di bawah. Jadi tidak 2 kali nulis jawaban ya. 277 ditambah 92 ditambah 7 ditambah 2, 7 ditambah 2, hasilnya 7 tambah 2, 7, 8, 9. Karena penjumlahan ngitung pakai jarinya maju ya. 7 tambah 9, berapa 7 tambah 9? 7 disimpan di mulut, 9 menggunakan jari. Karena penjumlahan ngitungnya maju. Yang disimpan di mulut diucapkan dulu. 7, hitung maju. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tulis di sini dulu biar tidak bingung. 6-nya ditaruh di sini, 1-nya taruh di atasnya sini. 1 ditambah 2, 3. Berarti 277 ditambah 92 hasilnya 369. Tulis di sini 369. Artinya 335 dikurangi 59 ditambah 92 hasilnya 369.
Paham? Ya, lanjut lagi contoh yang kedua. Nah, ini dibaca dulu soalnya. Ya, Udin mempunyai 180 butir biji-bijian. Mutiara di sini maksudnya nama orang ya, memberikan 125 butir lagi kepada Udin. Biji-bijian tersebut digunakan untuk membuat hiasan sebanyak 148 butir. Berapa sisa biji-bijian sekarang? Nah, kita cari kata kuncinya terlebih dahulu. Ya, kata kunci. Baik, kata kuncinya Udin mempunyai 180 butir biji-bijian. Mutiara memberikan. Ada kata memberikan di sini, artinya ini nanti ditambah. Memberikan 125 butir lagi kepada Udin. Biji-bijian tersebut digunakan untuk membuat hiasan sebanyak 148 butir. Berapa sisa? Ada kata sisa, berarti nanti ada proses hitung pengurangan biji-bijian sekarang. Berarti kalau ditulis, bentuknya adalah 180 ditambah 125, kan duluan ditambahnya ya, kurangnya terakhir, dikurang 148 sama dengan. Nah, karena kita tidak cukup untuk menghitung di sini, Bu Intan akan pakai layar satunya. Kita tulis di sini tadi dulu soalnya ya, 180 ditambah berapa tadi? 125 dikurangi berapa? 148. Baik, sekarang kita hitung. Karena ini panjang, nanti kemungkinan bisa kita lanjutkan di bawah. Ini kecoret ya. Intan hapus dulu. Baik. Lanjut, caranya menggunakan bersusun pendek. Kita hitung yang dari depan dulu. 180 dan 125, nulisnya harus urut, ditambah. Nah, ditambah dulu ya. 0 ditambah 5 berapa? 5. Ingat ini tambah. Kalau kurang enggak bisa ya 0 dikurangi 5. Tapi ini tambah jadi bisa. 0 ditambah 5, 5. 8 ditambah 2, 8 di mulut. 2 menggunakan jari karena penjumlahan hitungnya maju. Diucapkan dulu yang disimpan di mulut. 8, hitung maju 9, 10. Tulis dulu di sini 10 untuk mengingat. 0 ditaruh di sini, 1 ditaruh di atasnya persis. 1 ditambah 1, 2. 1 tambah 1 ini ya, 2. 2 ditambah 1, 3. Berarti 180 ditambah 125 hasilnya 305. Nah, sedikit berbeda dengan contoh yang pertama tadi, karena papannya sudah cukup, layarnya masih cukup sampai di bawah, kita langsung gunakan saja di sini, langsung ditulis begini, boleh ya. Nah, ini langsung dikurang. Jadi kita tidak dua kali menuliskan 305-nya. Kalau di contoh yang ini sama aja sebenarnya. Contoh yang pertama tadi, contoh yang pertama tadi kan dua kali ya. Di sini ada, terus kamu menulis lagi seperti yang kemarin Bu Intan jelaskan hari Senin kemarin. Kalau yang ini tidak perlu menulis lagi. Kenapa? Karena layarnya masih banyak, jadi masih bisa. Nah, nanti di LKS-mu kalau kamu mau pengen cara yang seperti ini juga bisa. Diterjang aja enggak apa-apa, kan itu satu lembar masih luas ya, bisa digunakan. Tapi kalau mau dua kali seperti tadi ya tidak apa-apa, menulis lagi. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke sini, dikurang tandanya. 5 dikurangi 8 bisa? Tidak bisa. Nah, ini anak-anak sedikit berbeda. Ya, 5 dikurangi 8 bisa tidak? Tidak. Kalau tidak, pinjam satu angka di depannya. Nolnya dicoret. Ya, nolnya dicoret. 15 dikurangi 8, 15 menggunakan mulut, 8 pakai jari atau boleh pakai alat bantu. Hitungnya mundur, 15 diucapkan dulu. 15, hitung mundur, 14.
Terus setelah 14, sebelum 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Berarti di sini hasilnya 7. Nah, sedikit sekarang berbeda. Ini tadi kan 0. 0 bisa tidak meminjamkan satu angka di sini. Angka 0 ini bisa tidak meminjamkan 1 di sini. Tidak bisa. Bagaimana caranya? 0 ini harus jadi angka 10 dulu, nak. Ya, atau Bu Intan ulang deh, biar anak-anak paham rentetannya ya. Bu Intan ulang deh. Bu Intan ulang ya. Oke, Bu Intan ulang. Bu Intan ulang, di sini 0. 5 dikurang 8 kan tidak bisa, maka dia harus pinjam satu angka di depan. Nah, 0 bisa tidak meminjami angka di depan? Tidak bisa. Kenapa? Karena 0 ini artinya kosong, tidak ada. Dia harus meminjami angka yang di belakang. Piye carane? Caranya adalah dia juga harus meminjam angka yang di depan. Jadi yang ini dicoret dulu. Lompat istilahnya. Ya, kemudian satunya ditaruh di sini. Ini kan jadi 10. Nah, 10 ini biarkan dulu. Biarkan ini jadi 10. Nah, baru kalau sudah membentuk 10 begini, baru dia bisa meminjamkan angka untuk angka yang di belakang. Pinjamkan 1 di sini. 1 yang 5 ini, 1 yang belakang ini pinjam dari yang mana? Dari depannya. Dia tidak boleh lompat langsung pinjam ke angka 3, tidak boleh. Dia harus urut. Ya, jalannya harus urut. 1 yang di sini itu meminjam angka yang di sini. Bu Intan pakai ini deh, biar kamu paham. 1 yang di sini, dia harus minjam angka 1 di sini. Kalau yang di tengah ini tidak bisa meminjami, maka dia juga harus pinjam angka yang di sini. Jadi urut, langkahnya urut. Tidak boleh belakang pinjam yang paling depan, tidak boleh. Jadi harus urut. 5 bilang 00, aku mau pinjami angka 1. Lah, aku ndak punya, saya tak pinjamkan angka 3 ya. Nah, baru setelah dia dapat pinjaman 1 angka, baru angka yang di tengah ini bisa meminjamkan untuk angka yang di belakang. Kemudian bagaimana? Nah, ini. Ya, karena 10 sudah meminjamkan angka 1 untuk belakang, maka ini akan tersisa 9. Ya kan? Ya enggak? 10 dikurang 1 kan 9. Ya. Jadi ini tinggal 9. Udah, gini aja. Nah, sekarang 15 dikurangi 8 tadi 7. Nah, sekarang 9 dikurangi 4. Berapa hasilnya? 9 dikurangi 4? Iya, pinter. 5. 2 dikurangi 1, 1. Sudah selesai. Tulis di sini menjadi 157. Selesai, nak. Nah, jadi materi hari ini cukup demikian. Kalau nanti kamu masih bingung, anak-anak bisa memutar kembali videonya, kemudian didengarkan berulang-ulang sampai kamu paham langkah-langkahnya. Kalau masih bingung lagi, anak-anak juga bisa minta bantuan orang tua di rumah. Orang tua itu tidak harus ayah dan ibu. Misalnya kamu tinggal dengan bude, bisa minta tolong dengan bude. Tinggal sama kakak, juga bisa minta tolong sama kakak. Ya, monggo silahkan. Kemudian kalau sudah, perhatikan baik-baik penjelasan orang tuamu. Ya, terus jangan lupa, walaupun orang tua boleh membantu, tapi yang menulis di lembar LKS harus tulisannya anak-anak sendiri. Nah, akhir kata, terima kasih dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.